Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi SMPT Pesantren Nur Rahman? Insyaallah mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi PKN dengan subtema yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Anak-anakku, bicara tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tentunya dalam sejarah memiliki dinamika yang berbeda-beda. Sejak awal ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara mengalami pasang surut. Mengapa mengalami pasang surut? Sebab dalam prakteknya sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia ternyata mengalami berbagai kesulitan untuk melaksanakan Pancasila ini. Baik berbagai kesulitan tersebut yang muncul dari luar atau bersifat eksternal maupun dari dalam atau internal itu sendiri. Dari faktor eksternal misalnya adanya hambatan dari penjajah Belanda dan juga Inggris ya, yang mereka kembali datang ke wilayah Indonesia untuk menguasai Indonesia pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sementara dari internal atau dari dalam itu sendiri ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang menginginkan digantinya Pancasila dengan ideologi yang lain. Misalnya pada tahun 1948 pernah terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI di bawah pimpinan Musso yang ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis ya, dengan jargon-jargonnya bahwa komunisme sebagai pemimpin ya, nilai-nilai sosialis yang paling baik dan lain sebagainya. Musso berupaya untuk mengubah Pancasila dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya sangat kejam terhadap sebagian besar rakyat Indonesia saat itu, yang terutama yang ada di wilayah Jawa Timur ya, di Blitar dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah upaya Musso yang ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis ini tidak berhasil dan mampu ditumpas oleh rakyat Indonesia, dalam hal ini oleh TNI saat itu. Belum lagi adanya upaya-upaya pemberontakan dari berbagai lapisan yang tidak puas ya dengan keberadaan mereka, dan mereka yang menginginkan yang lebih, dan ini juga pada akhirnya memunculkan berbagai problem dan dinamika dalam pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pasca problema di dalam berupa pemberontakan dan setelah selesai masuk sebuah pimpinan Orde Lama di bawah Soekarno, ternyata pelaksanaan Pancasila pun tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Artinya banyak hal yang kemudian membuat Pancasila seolah makin menjauh dari nilai-nilai dan kesepakatan para founding father untuk menjadikannya sebagai dasar negara. Mengapa? Karena berbagai problematika yang kembali muncul pada era Soekarno ini juga tidak kalah dahsyatnya dibanding era-era sebelumnya atau dibanding ketika masalah revolusi setelah Indonesia merdeka ya. Pada masa Soekarno pun banyak sekali problem yang terjadi. Salah satunya misalnya ketika
setelah terjadinya pemilu pertama tahun 55 ya, di mana saat itu ada tiga kekuatan besar, yaitu kekuatan nasionalis, agama, dan komunis ya. Soekarno berupaya untuk menyatukan ketiga kekuatan besar tersebut di bawah kekuasaannya dengan konsep Nasakomnya. Nah, ini tentunya berbeda dan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai komunis tidak akan mungkin bisa bersatu dengan nilai-nilai agama. Sebab komunis adalah sebuah paham yang mengedepankan anti agama atau tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara sebaliknya, nilai-nilai Pancasila berlandaskan atau bersumberkan sebagai pilar utamanya adalah nilai ketuhanan yang merupakan sila pertama dari Pancasila. Nah, ini pun masa Soekarno ini pun memunculkan penyelewengan yang luar biasa terhadap Pancasila, bahkan sampai kemudian Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup ya. Nah, setelah mundurnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, upaya untuk mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus dilakukan oleh Soeharto dengan pemerintahan Orde Barunya. Dan bahkan sebagai bentuk keseriusan dari pemerintahan Orde Baru yang berupaya untuk mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, pemerintah Orde Baru kemudian membentuk ya sebuah badan yang disebut dengan BP7 atau kependekan atau singkatan dari Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang mana fungsi dari lembaga BP7 ini adalah mensosialisasikan ya atau mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila agar diresapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu apa yang dilakukan adalah dengan melalui penataran P4 ya, atau penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang saat itu memang seolah-olah diwajibkan untuk seluruh siswa, mahasiswa maupun pejabat ya, dan pegawai negeri sipil. Nah, konsep tersebut diistilahkan atau dinamakan dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang diambil dari bahasa Sangsekerta, yang secara bahasa kalau kita lihat ya, Eka bermakna satu atau tunggal, Prasetya janji atau tekad, Panca 5, dan Karsa itu artinya kehendak yang kuat. Jadi secara bahasa, makna dari Eka Prasetya Pancakarsa adalah tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila ya. Jadi ini yang merupakan sebuah slogan, bisa dibilang seperti itu, yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan pada masa Soekarno. Secara konsep tentunya ini merupakan hal yang positif ya, meskipun pada praktiknya kemudian ini seolah hanya menjadi semacam formalitas saja, karena penataran-penataran yang terjadi justru kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mendoktrin ya, mendoktrin dan menjadikan Pancasila yang paling hebat dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur ya, pengamalan dari Pancasila inilah yang harus diperbaiki, bukan sebatas doktrin saja. Nah, kalau kita lihat satu persatu, sesungguhnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila ini memang merupakan nilai-nilai yang secara konsep merupakan hal yang sangat positif, atau nilai-nilai yang harusnya betul-betul menjiwai seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena nilai-nilai ini bisa jadi tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, dan tentunya nilai-nilai ini merupakan nilai yang khas ya, dan sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat 5 sila dari Pancasila, kalau digambarkan dalam sebuah proses produksi ya, sebuah proses ya, maka ada proses input, proses, dan output. Inputnya apa? Inputnya adalah sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya?
artinya adalah bahwa semua didasari oleh rasa ketuhanan. Semua harus dijiwai oleh dasar ketuhanan, oleh nilai-nilai kepercayaan kepada agama dan nilai-nilai kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa adanya nilai agama yang mendasari, maka tidak akan mungkin nilai-nilai dalam sila yang lainnya akan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tepat, ya. Kalaupun ada pelaksanaan yang cenderung sesuai dengan konsep pemikirannya sendiri, tapi tidak mendasarkan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan nilai atau ajaran agama, ya. Padahal sesungguhnya kita tahu dan kita sepakat, ya, para founding father kita sudah menyepakati bahwa nilai-nilai ketuhanan inilah yang mendasari dan menjiwai segenap bangsa Indonesia. Dan ini juga sudah bisa kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar ke 1945 alinea ketiga, ya, bahwa bangsa Indonesia secara jujur mengakui kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya para founding father kita menyepakati bahwa nilai agama atau nilai ketuhanan, nilai religius merupakan bagian paling mendasar bagi terwujudnya apa yang ingin bagi upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga sesungguhnya makna dan nilai dalam Pancasila ini adalah nilai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apa artinya? Artinya adalah bahwa sila yang pertama mendasari sila-sila berikutnya dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, kembali kepada proses tadi, bahwa sila pertama merupakan input, ya, dan sila kedua, ketiga, dan keempat adalah merupakan proses. Artinya apa? Artinya bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak akan mungkin, ya, bisa berkembang dengan baik tanpa didasari oleh nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan atau nilai-nilai agama. Demikian pula rasa persatuan tidak akan mungkin bisa muncul tanpa adanya nilai kemanusiaan yang baik, ya. Sebab rasa persatuan kalau tanpa didasari nilai kemanusiaan hanya akan memunculkan persatuan yang semu atau persatuan yang hanya sebatas ikatan kepentingan tersendiri. Tapi kalau didasari oleh nilai kemanusiaan, maka persatuan yang muncul adalah persatuan yang benar-benar dilandasi oleh semangat dan rasa cinta kepada sesama manusia. Dan proses yang ketiga, proses berikutnya yaitu sila keempat, kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa musyawarah, ya, upaya mencapai kesepakatan hanya akan bisa muncul kalau sudah muncul rasa persatuan. Dan outputnya, kalau ketiga proses ini sudah dilalui, outputnya atau hasilnya adalah akan muncul rasa keadilan di masyarakat. Nah, ini sesungguhnya yang tidak ada di masyarakat kita, rasa keadilan, ya. Banyaklah kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari betapa nilai keadilan ini merupakan nilai yang paling sulit dan sangat sulit untuk dicapai, terutama keadilan dalam hukum, gitu. Padahal kita tahu bahwa di Pancasila jelas-jelas keadilan ini harus diperoleh oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula di UUD 45 bahwa semua berhak untuk mendapatkan berbagai hal yang memang seharusnya diberikan dan dilindungi oleh negara, baik itu persoalan kepercayaan, ya, kepada Tuhan atau agama, kemudian persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan problematika yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, padahal kalau kita lihat sesungguhnya nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan nilai yang luhur, nilai-nilai yang barangkali tidak akan mungkin dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Nilai ini tentunya nilai yang merupakan nilai ciri khas dari bangsa Indonesia dan merupakan pembentuk bagi jati diri bangsa Indonesia. Kita lihat misalnya nilai-nilai yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, terutama sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada 7 butir yang intinya adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui, ya, menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa, ya.
juga bahwa bangsa Indonesia melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan pelindungan serta kebebasan bagi siapapun untuk beribadah dan beragama, ya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga juga tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan tertentu kepada orang lain jika orang tersebut telah beragama. Nah, ini kan nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam nilai Pancasila dan sudah selayaknya untuk dilaksanakan. Demikian pula dengan sila kedua, ya. Sila kedua, butir-butirnya ada sekitar 10 butir yang intinya, ya, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana Pancasila mengakui nilai kemanusiaan merupakan upaya yang paling baik, ya, untuk memunculkan rasa adil, ya. Kita lihat misalnya pada nilai-nilai kemanusiaan, ada mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, ya, suku, agama, ras, dan juga golongan. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Ini merupakan nilai yang merupakan nilai positif gitu. Yang kalau kita lihat sesungguhnya ini akan baik sekali, terlebih lagi jika didasari dengan nilai-nilai agama, ya, atau ajaran agama. Lalu bagaimana dengan persatuan Indonesia atau sila ketiga? Nah, sila persatuan Indonesia atau sila ketiga ada 7 butir juga, ya, yang intinya adalah bagaimana menjadikan manusia Indonesia adalah manusia yang bisa bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsanya, bagaimana menjadikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sebagai rakyat yang cinta kepada bangsa dan negaranya, menempatkan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan lain sebagainya, ya. Serta tentunya bagaimana mengembangkan persatuan Indonesia di atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebab keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus ciri khas dari bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Demikian pula dengan sila keempat, ya. Ada 10 nilai luhur yang terkandung di dalamnya atau 10 butir, ya. Yang intinya adalah bagaimana semua rakyat Indonesia dilindungi haknya untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, ya. Juga bagaimana kita seharusnya mengutamakan musyawarah dengan itikad baik, ya, dan rasa tanggung jawab, serta bagaimana musyawarah tersebut harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini yang nampaknya mulai hilang dari bangsa kita, nilai-nilai musyawarah. Ketika ada masalah, kadang-kadang kita lihat di sekitar kita orang lebih gampang atau lebih ingin menyelesaikannya dengan kekerasan atau dengan otot, ya. Bagaimana dengan sila kelima, ya? Sila kelima ada 11 butir, ya, atau 11 nilai luhur yang intinya adalah bahwa rasa keadilan ini merupakan nilai yang paling mahal yang harus diciptakan oleh rakyat Indonesia, ya. Bahwa keadilan ini merupakan sebuah hasil atau tujuan dari proses yang ingin dicapai, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, ya. Nah, ini adalah anak-anakku nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila yang harus jujur kita akui bahwa nilai tersebut sekarang sudah mulai mengikis, ya, mulai terkikis dari kehidupan bangsa kita. Lalu bagaimana sih kita membiasakan diri berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam berbagai aspek atau kehidupan? Contohnya di lingkungan keluarga. Banyak cara misalnya, ya. Ini ada contoh misalnya bagaimana kita harus berperilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Misalnya kita berbakti kepada orang tua, gitu, ya. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Kemudian bisa saling menghormati sama anggota keluarga, saling menyayangi, ya, saling membantu, bersikap adil, mengerjakan tugas,
ikut bermusyawarah, menjaga nama baik keluarga dan hal lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari hal-hal atau contoh lainnya, bagaimana contoh-contoh membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Tentunya kalau kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan menjadikan kita betul-betul menjadi bangsa yang bisa menghargai ya jasa para pahlawan, juga bisa menjadikan kita sebagai bangsa yang betul-betul konsisten dalam mengamalkan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Di lingkungan sekolah bisa dilakukan misalnya dengan cara menghormati teman ya, termasuk yang berbeda agama. Kemudian melakukan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, kewajibannya adalah misalnya belajar dengan baik. Bapak sebagai guru misalnya mengajar kalian dengan baik ya, mendidik kalian dengan baik. Kemudian kalian juga misalnya mematuhi tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Termasuk menolong teman yang kesulitan belajar ya, belajar dengan giat agar membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan sesuatu dengan cara musyawarah dan lain sebagainya, termasuk bersikap kepada teman. Nah, ini adalah lingkungan di sekolah yang bisa kita praktikkan ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah. Nanti kalian bisa cari contohnya sendiri sesuai dengan apa yang bisa kalian lakukan masing-masing. Di lingkungan masyarakat, misalnya kita bisa mengedepankan musyawarah, ya. Kemudian para tokoh ya di masyarakat memberikan contoh yang baik ya, menanamkan sikap demokratis dan sebagainya. Juga bagaimana meningkatkan rasa cinta tanah air kepada lingkungan, termasuk di lingkungan misalnya kita melakukan kerja bakti ya, atau melakukan kewajiban ronda atau siskamling ya, sistem keamanan lingkungan. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat ya. Dan yang terakhir yaitu di lingkungan berbangsa dan bernegara, tentunya ini skupnya lebih luas lagi. Bagaimana kita dalam kehidupan berbangsa bernegara bisa melaksanakan dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Banyak contoh ya. Misalnya kita memberikan bantuan pada korban bencana alam ya, tidak membedakan suku, agama dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Termasuk kita juga berpartisipasi aktif dalam pemilu ya, mencintai produk dalam negeri, menjaga fasilitas umum, membayar pajak dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, tentunya harapan Bapak dan kita semua bahwa nilai-nilai ini bukan sebatas hanya kita hafal ya, tapi juga betul-betul bisa menjiwai diri kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sehingga pelaksanaan Pancasila betul-betul bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Anak-anakku, ini saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan, dan artinya kita sudah memasuki, ini adalah merupakan materi terakhir di bab 1 ini. Jadi Bapak berpesan kepada kalian, tolong kalian ingat-ingat kembali ya, dibaca kembali materi sudah Bapak sampaikan, dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan melakukan penilaian harian sebagai upaya Bapak untuk menilai sejauh mana kalian bisa memahami dan bisa menangkap materi pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.